Oke guys, terima kasih telah klik video ini. Beberapa hari yang lalu kan sempat viral kan tentang hacker Bjorka lah yang sempat membobol data-data milik negara Indonesia, yang tentunya kalian sudah banyak yang tahu lah kalau masalah Bjorka. Dan juga ada beberapa bisa disebut sebelum Bjorka itu juga ada hacker yang sehebatnya bisa mencapai bisa setara dengan Bjorka, dan ada juga yang bisa melebihi kehebatan dari Bjorka. Oke, tanpa basa-basi langsung saja saya akan membahas tentang beberapa hacker yang sangat hebat di dunia ini yang sempat viral namanya pada waktu itu. Oke, langsung saja kita masuk ke nomor yang pertama. Oke, yang pertama ini adalah hacker yang bernama Kevin Midnight. Kevin Midnight adalah hacker keamanan dari negara Amerika Serikat pada tahun 1982. Kevin Midnight pernah melakukan perentasan pada sistem komputer dan komando pertahanan udara Amerika Serikat. Pada tahun 1989, Kevin Midnight pernah menyusup atau membobol data dari perusahaan digital yang bernama Acquaintment Corporation. Setelah menyusup data tersebut, ia juga berhasil menyalin perangkat lunak milik produsen komputer terkemuka itu. Dengan aksi yang dilakukan itu, Kevin menjadi buronan pada saat itu. Kevin sempat ditangkap dan kemudian menjalani perentasan hukuman pada kejadian itu atas kasus pentuduhan perentasan data pada waktu itu. Jadi dia kasusnya adalah perentasan data dan dijatuhi hukuman. Tapi ya saya nyari-nyari beritanya kurang jelas ya, hukumannya berapa tahun. Oke lah, langsung saja kita lanjut ke nomor yang kedua, yaitu Kevin Paulsen. Si Kevin Paulsen ini melakukan aksinya pada tahun 1983 dan ia pada saat itu masih berusia 17 tahun. Bayangin, 17 tahun sudah bisa ngehack data-data milik perusahaan penting-penting di negara. Kevin Paulsen pernah tercatat membobol jaringan yang bernama ARPANET di Pentagon yang ada di negara Amerika Serikat pada waktu itu. Lalu tak lama kemudian pihak dari kepolisian berhasil menangkap dengan sigap si Kevin Paulsen ini. Jadi setelah melakukan langsung ketangkap. Jadi ya nggak menunggu proses lama kayak Bjorka ini. Jadi polisi langsung cepat menangkapnya. Ya kemungkinan mungkin masih hacker yang baru belajaran, jadinya ya cepat untuk melacak keberadaannya. Tapi setelah tertangkapnya Kevin Paulsen, dia tidak langsung ditahan ya, karena masih di bawah umur kan, masih umur 17 tahun kan. Tapi pada tahun 1988, Kevin Paulsen ini melakukan ulahnya lagi, yaitu dia membobol data milik pemerintah Amerika Serikat. Jadi kejadian pertama dia belum kapok, terus kemudian kedua dia mengulangi kesalahan yang serupa, melakukan kegiatan yang serupa. Dia membobol situs milik pemerintah Amerika Serikat lantaran alasan untuk mencari file terkait Ferdinand Marcos, yaitu adalah presiden di negara Filipina yang sempat digulingkan. Kevin Paulsen juga sempat lagi dicari oleh pihak yang berwenang pada saat itu, namun dia berhasil sempat melarikan diri. Lalu singkat cerita kemudian dia berhasil ditangkap. Terus dia kayak dikasih hukuman untuk tidak boleh memegang komputer selama 3 tahun. Tapi sekarang yang nasibnya berubah sangat baik sih. Sekarang malah jadi jurnalis yang mengamankan keamanan siber. Yang dulunya hacker membobol file-file milik negara dan juga pemerintah, sekarang malah jadi jurnalis siber. Jadi mungkin sudah berhenti dari dunia hacker. Oke lah, langsung saja kita langsung lanjut ke hacker yang ketiga, yaitu Jonathan James. Dari perentasan yang dilakukan, James ini masih berusia 15 tahun. Bayangin, 15 tahun sudah bisa ngehack. Biasanya anak yang umurnya masih 15, biasanya yang mungkin sibuk sekolah, sibuk bermain, sibuk main game, sibuk dan lain-lain. Ini malah dia sudah bisa ngehack, benar-benar hebat. Dan dia waktu itu ngehack
kurang lebih 3.000 pesan dari pegawai, nama pengguna, kata sandi, dan data sensitif lainnya. Lalu kemudian singkat cerita si James ini berhasil ditangkap pada tahun 2000. Terus menjalani hukuman selama 6 bulan karena ya masih di bawah umur. Kala itu dia menjadi narapidana yang termuda akibat kejahatan undang-undang siber. Jadi kemungkinan besar dia paling muda sendiri, yang lain ya mungkin masih ya tua-tua lah intinya. Oke lah, kita langsung lanjut ke hacker yang keempat, yaitu Albert Gonzalez. Hacker terhebat yang pernah tercatat ini yang bernama Albert Gonzalez. Hacker ini terkenal dengan nama Subnasi. Ini adalah sebuah tim perkumpulan hacker yang pernah mencuri sekitar kurang lebih 180 juta data, kartu pembayaran, dan juga beberapa kartu dari perusahaan. Dan data-data yang dia bobol adalah Official Mac, TJE, dan Boston Market. Dan pencurian data yang dilakukan oleh Gonzalez pada tahun 2005 hingga tahun 2007. Berkat perbuatannya itu, kemudian pada tahun 2010, Hakim Federal Amerika Serikat atau disingkat AS, ia dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara. Ya, gimana menurut kalian? Oke, langsung saja kita lanjut ke hacker yang terakhir, yaitu Anonymous. Anonymous ini muncul pada tahun 2003. Jadi ceritanya kalau hacker yang ini tuh beda dengan hacker-hacker yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau kata Anonymous itu adalah sebuah kata dari kelompok hacker yang melakukan pencurian data atau biasanya kejahatan yang berupa ilegal. Anonymous merentas data itu karena alasan untuk mendapatkan keadilan. Beberapa aksi yang dilakukan oleh Anonymous ini dengan menyasar situs web dari institusi negara, perusahaan, dan kelompok keagamaan tertentu. Pada tahun 2008, Anonymous pernah merentas dan juga sekaligus menonaktifkan data milik gereja Scientology. Hingga saat ini Anonymous diduga telah melakukan penyerangan pada situs PayPal milik negara Australia. Oke lah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Menurut kalian dari 5 hacker yang saya sebutkan tadi, menurut kalian yang mana yang paling hebat? Bisa kalian isi di kolom komentar. Ya seperti biasa lah ya. Kalau misalnya ada kurang-kurang atau kesalahan bisa kalian benerin di kolom komentar. Oke, jangan lupa dikasih tombol like, komen, jangan lupa pula untuk di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan setiap saya ada video uploadan terbaru. Oh ya, dan jangan lupa tonton video saya di samping kiri saya ini, barangkali tertarik. Oke, terima kasih telah menonton. Saya Randy and bye.